Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir pada kegiatan kami calon CGP Angkatan 10 pada kegiatan aksi nyata diseminasi pemaparan dan penerapan pengalaman berbudaya positif di sekolah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini dengan perasaan yang gembira tentunya, Bapak Ibu. Oke, langsung saja sebelum pemaparan materi, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Sri Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, dan teman saya Ibu Diana Muslihatun, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, kesimpulan dan refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita baca atau kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ulangi, maaf, bismillah basmalah bersama-sama. Monggo saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi. Untuk materi nanti ada 6 materi pada budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia,
3. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Dan yang ke-6, segitiga restitusi. Nanti untuk materi 1 sampai 3 akan dipaparkan oleh Ibu Diana. Monggo Ibu Diana, kami persilakan. Ya, halo Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, sebelum membahas disiplin positif, kita akan membacakan dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita hanya menuntun ya Bapak Ibu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, kodratnya itu ada 2 ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita itu nanti akan menuntun anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, baik anggota maupun sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Jadi di sini fungsi kita adalah menuntun. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan sesuatu, jadi hanya menuntun aja sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian coba Bapak Ibu amati di sini ada berbagai pertanyaan. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju? Ada 4 pertanyaan ya di sini ya. Mohon diamati. Yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak ya, hukuman tidak bisa yang mendisiplinkan murid. Jadi semua sepakat kalau tidak. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Pemberian hadiah akan dapat meningkatkan prestasi murid. Iya, ada yang iya dan ada yang tidak. Coba Ibu yang bilang iya tadi, mohon menyampaikan ulasannya kenapa bilang iya Bu. Hadiah itu bisa meningkatkan prestasi murid karena mungkin dengan pemberian hadiah, kalau kita contohkan saja anak kecil saja. Kalau anak kecil itu mencapai suatu prestasi, kita berikan hadiah. Nah, tentu dia itu pendapatnya itu, kalau aku mendapatkan hadiah berarti aku harus lebih bisa untuk lebih mencapai yang lebih dari saat ini. Nah, ada motivasinya. Ada motivasinya seperti itu. Jadi intinya kalau kita melihat dari sisi anak kecil itu tadi, kalau dia itu mendapatkan hadiah, mungkin karena mendapatkan hadiah dia ingin mencapai yang lebih dari saat ini. Oke, baik. Oke, kita simpan dulu untuk yang bilang iya, tidak ya tadi ya. Tidak tadi siapa? Bu Yani, monggo Bu Yani. Kenapa saya berpendapat pemberian hadiah itu tidak setuju meningkatkan prestasi, karena kalau di setiap anak didorong atau diiming-imingi hadiah, ya kalau tidak setiap saat si pemberi hadiah bisa memberikan hadiah, jadi bukan suatu motivasi hanya untuk mendapatkan hadiah harus berprestasi. Jadi yang intinya adalah kesadaran si anak yang terpenting. Oke, jadi tidak, karena yang paling penting adalah kesadaran diri dari anaknya atau muridnya itu sendiri ya. Oke. Jadi kalau ada dia mau, kalau enggak nanti enggak. Jadi enggak terus-menerus gitu ya sifatnya mungkin. Oke. Baik, ada 2 opsi jawaban ya di sini ya, atau tidak gitu. Terus lanjut ke yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Bagaimana ya atau tidak? Iya. Tidak, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Nah, yang tidak dulu. Monggo Bu Fitri. Ya, terima kasih.
Kalau menurut saya, guru tidak harus memberikan solusi, tetapi menggiring supaya anak itu mempunyai bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita sebagai guru bukan menyelesaikan, tetapi memancing. Jadi memancing supaya anak tersebut bisa menyelesaikan masalah itu tersebut. Mohon. Terima kasih. Oke, jadi dari muridnya sendiri ya yang harus menemukan jawabannya. Monggo, Bu Tripaldi, bilangnya iya ya tadi ya? Iya. Iya. Menurut saya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Tadi saya menjawab iya, karena solusi itu maksudnya kan bukan hanya langsung jawaban, tapi ya misalnya seperti menggiring itu maksud saya juga solusi. Jadi memberikan solusi tidak langsung kamu harus gini gitu, enggak. Cuma ya seperti tadi menggiring itu maksud saya juga salah satu dari solusi. Jadi siswa nanti tidak menemukan sendiri, tapi kita memberikan arahan gitu. Jadi memberikan solusi menurut saya arahan, bukan langsung jawabannya, bukan langsung kamu harus begini, seperti itu. Diarahkan ya Iya, kemana-mana. diarahkan. Baik, ini juga ada dua ya jawabannya, ya dan tidak, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi murid, kira-kira setuju atau tidak ini Bapak Ibu? Ini bagaimana menurut kalian, menurut Bapak Ibu? Agak dilema ya ini. Enggak. Boleh nggak berperan sebagai teman bagi murid itu, boleh tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Sepertinya ini yang ingin memberikan ulasan ini. Holly, monggo. Kalau menurut saya, guru itu kalau berperan sebagai teman bagi murid, nanti akhirnya jadi kayak ya menggampangkan gitu ya, tidak ada wibawanya dan seterusnya. Mungkin lebih tepat guru itu berperan sebagai manajer kontrol bagi muridnya, seperti itu. Manajer ya? Yes, betul. Manajer. Ada yang setuju sebagai teman? Tidak. Gak ada. Semua sepakat ya? Semua sepakat bahwa guru itu kurang setuju kalau berperan sebagai teman bagi murid. Harusnya sebagai Control manager. control manager, kata Bu Holly sebagai control manager. Nah, dari beberapa pertanyaan ini nanti akan terjawab nih di pertemuan kali ini. Jadi ini hanyalah pemantik aja, nanti akan kita cari jawabannya yang benar atau yang tidak. Tadi terutama yang nomor 2 sama 3 ya, masih ada 2 opsi jawaban tadi. Nah, nanti kita cari bersama jawaban yang paling tepat itu seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada budaya positif. Jadi budaya positif ini ada 6 seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tadi. Nah, saya hari ini akan membahas yang pertama, kedua, dan ketiga, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Restitusi nanti sama Bu Sri Mulyani ya. Terus yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, kita akan melakukan kegiatan dulu nih Bapak Ibu. Kegiatannya yaitu kegiatan kepalan tangan. Jadi sobeklah secari kertas kecil atau pakai sticky note bisa ya. Silakan siapkan sticky note, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga untuk Anda. Jadi yang paling berharga di hidup Anda itu apa? Silakan ditulis. Bisa benda, bisa sesuatu, orang juga bisa ya. Terserah aja, bisa benda atau sesuatu apapun itu. Yang paling berharga. Yang paling berharga di dalam hidup itu apa? Silakan ditulis di situ. Jadi ditulis aja apa gitu. Langsung saja nih Bapak Ibu ditulis mawon. Benda ya ini ya. Benda atau sesuatu, apa aja? Bisa orang boleh orang bisa. Benda atau orang ditulis aja apa gitu.
Kalau sudah, letakkan di salah satu tangan Anda. Terus digenggam, dan genggam benda atau sesuatu atau di kertas itu ya maksudnya. Kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ini namanya kegiatan kepalan tangan. Sudah ya? Sudah digenggam? Kita lanjut. Kemudian ini ada teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Nah ini kita peragakan ya, 2 orang ya berarti ya. 2 orang yang maju ke depan, Bu Yunita sama siapa nih, satu lagi? Bu Fitri sama Bu Fitri. Ya Bu Yunita dan Bu Fitri. Ayo, Dek. Maju ke depan sini, di depan teman-teman ya, di bawah, kepalanya di bawah. Nah, ini yang menggenggam siapa dulu ini ceritanya? Saya. Bu Fitri menggenggam, kemudian Bu Yunita itu sebagai teman ya, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Namel, silakan dirayu, bisa dirayu, dibujuk, diancam, dihardik gitu ya, disuap juga bisa, silakan. Bebas sih. Silakan berkomunikasi. Monggo Bu Yunita. Bisa tolong ini kok rasanya nggak enak ini enggak pakai tangan dua yang kiri aja karena lo kan nggak bagus kalau yang kiri sebaiknya pakai tangan kanan atau dua tangan kanan yang sebelah kiri saya pegang yang sebelah kanan gini. Nah, Saya Yunita. dengan paksaan boleh nggak? Boleh dipaksa, diancam, dirayu. Boleh tahu nggak kira-kira itu cincinnya bagus sekali bagus iya coba diperagakan tadi kelihatannya ada isinya loh ini tangannya ini ada isinya ini di dalamnya ada di telapak tangan itu ada isinya coba yang satunya lagi tapi nggak boleh jadi ketika nanti saya pinjam tanganmu itu apa yang ada di dalam itu nggak boleh kamu pindah. Oh gini, boleh nggak? Masih ada. Kamu ngeliat sekali. Saya menyerah. Gimana, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau dikasih nggak itu tadi? Iya. Ya. Jadi, Ini balik. oh ya, udah boleh balik nih. Monggo. Terima kasih. Kita kasih apa? Untuk rayuan dari Bu Yunita kepada Bu Fitri yang ternyata gagal gitu tadi deh. Kira-kira yang punya kontrol atas benda atau sesuatu itu siapa? Diri sendiri. Bu Yunita nggak bisa ya dengan rayuan, mau dengan mengancam, mau dengan menghardik, mau pakai cara apapun itu tidak akan bisa mengontrol apa yang ada di Bu Fitri gitu ya. Jadi sebenarnya tidak bisa dikontrol. Nah itu juga berlaku di sekolah kita Bapak Ibu di kelas. Jadi ini namanya paradigma perubahan. Paradigma perubahan adalah guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid seperti tadi Bu Fitri yang punya sesuatu mau dirayu, mau diapakan juga tidak bisa dikontrol oleh Bu Yunita gitu. Jadi sebuah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi juga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, enggak ya? Jadi yang punya kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Jadi orang lain memberi kritik yang membuat orang merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter tanpa persetujuan dari si yang dikritik itu tadi gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan itu kalau si muridnya itu tidak mau menerima ya tidak bisa masuk ke muridnya itu. Jadi semua itu hanyalah ilusi. Kontrolnya ada di murid tersebut. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa
orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa orang lain, apalagi murid kita. Jadi itu hanyalah ilusi semata, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kita perlu mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada beberapa contoh stimulus respon yang perlu kita ubah menjadi teori kontrol gitu. Misalkan yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata berbeda nih Bapak Ibu, semua kebutuhan orang itu berbeda-beda. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tidak ya, jadi sebenarnya semua orang itu melihat dengan cara pandangnya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa juga ya. Jadi kita berusaha memahami, yang bisa kita lakukan adalah memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba memahami orang lain itu tadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang tidak ya Bapak Ibu. Misalkan ada yang terlambat, oh ternyata ada sesuatu, ada hal penyebabnya gitu yang harus kita cari gitu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak bisa seperti yang sudah dipraktikkan tadi. Jadi hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain juga salah, jadi harusnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti yang Bu Yunita coba lakukan ya tadi ya, membujuk tapi akhirnya tidak memaksa ya tadi ya Bu, tadi akhirnya menyerah. Jadi harusnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dengan kolaborasi bersama. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah yang harus kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada saya menang, kamu harus nurut sama saya, nggak gitu. Tapi kita coba untuk model berpikir menang-menang, jadi win-win solution begitu dengan kolaborasi tadi. Kemudian kita masuk nih ke disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah bukan berarti disiplin itu kan biasanya cenderung ke kalimat yang kadang tuh negatif ya. Kadang disiplin itu berarti dia harus taat peraturan atau misalkan sesuatu yang agak konotasinya negatif. Itu harus kita ubah menjadi pemahaman baru, yakni disiplin itu disiplin positif, artinya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kemudian kita lanjut. Disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi itu ada dua nih Bapak Ibu, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan pada disiplin positif itu kita mempunyai motivasi internal, motivasi yang ada di dalam diri. Jadi bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, ini sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan ini tadi ya. Sekedar yang ini seperti pemberian hukuman dan hadiah. Ini sebenarnya motivasinya motivasi internal atau eksternal? Eksternal, dari luar ya, dari luar diri anak. Nah itu tuh bukan yang diharapkan dari disiplin positif. Disiplin positif itu mengharapkan motivasi internal dari dalam diri setiap murid gitu. Jadi harusnya tanpa ada hukuman atau hadiah, murid itu sudah berusaha disiplin, sudah berusaha meningkatkan prestasi begitu. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi kita perlu menanamkan motivasi pada murid, pada setiap murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menuntun tadi ya.
memotivasi murid menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai diri mereka sendiri begitu. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sebenarnya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Tapi karena kurikulum kita kan kurikulum merdeka, kita juga sekolah negara, jadi yang diutamakan adalah nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila yang ada 6. Di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah kita kira-kira sudah melaksanakan belum Bapak Ibu? Sudah. Contohnya apa nih? Enggak. Apa? Kebiasaan kalau dia akan mulai KBM ataupun setelah KBM itu ada doa. Oh iya. Terus ada sholat, terus ada literasi Jumat, terus sholat dua mungkin ada, terus sholat jamaah di masjid Jumatan kayak gitu Juga ada gitu. Jadi sekolah kita sudah menerapkan ya. Untuk yang pertama, ini yang literasi Jumat itu pun juga tidak untuk Islam saja, tapi untuk semuanya ya. Semuanya ada literasi agamanya. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Kira-kira sudah belum ya sekolah kita, Bapak Ibu? Kalau dengan amati berkebinekaan global. Sudah lewat apa nih? Lewat apa ya Bapak Ibu? Berkebinekaan global. tiap kelas itu diterukin, jadi tidak misalnya dari suku Jawa saja kayak gitu kan bisa. Oke. Jadi pembentukan kelas itu caranya dengan heterogen. Jadi semua bisa dimasukkan ke situ tanpa memandang suku, ras dan agama begitu. Kemudian ada lagi mungkin kemarin P5 ada di P5 kelas 11 ini kita Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka mengenal pakaian adat, seni, kemudian rumah adat. Jadi ada banyak yang sudah kita lakukan dalam rangka mewujudkan berkebinekaan global ini. Kemudian ada bergotong royong, banyak ya ini. Apa saja? Piket kelas, kemudian kerja bakti, kerja kelompok juga gotong royong. Kemudian ada apa lagi? Di setiap pembelajaran ataupun kegiatan biasanya berkelompok ya kita berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar yang bergotong royong. Kemudian kreatif itu banyak, contohnya apa saja? Yang langsung aja kemarin di P5 itu kan ada penilaian kreatifnya ya, jadi setiap kelompok itu ada penilaian anak itu mengungkapkan kreatifan mereka masing-masing kan bisa dilihat itu ya. Jadi dinilai di P5 kemarin. Jadi kreativitas di P5 itu dinilai. Kemudian di setiap pembelajaran juga kita berusaha memancing kreativitas murid. Betul. Kemudian bernalar kritis juga sudah banyak kegiatan bernalar kritis seperti presentasi, kemudian membuat scrapbook, kemudian ada apa lagi? buat Poster, buat film. ya itu hasil produk saat pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri itu tugas individu, kemudian ulangan juga mandiri ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah melaksanakan dan memancing siswa agar mengeluarkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu di sini ada 6 pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya ketika kita berperilaku, manusia itu berperilaku,
itu kadang ada yang motivasinya itu ben aku ora dihukum, ben aku ora disalahne, gitu ada ya Bapak Ibu ya, sering ya. Jadi kita melakukan sesuatu biar tidak diberi hukuman oleh orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sering juga ya. Jadi aku tak kata ampe lah gitu di depannya ini biar nanti dapat imbalan atau penghargaan. Itu sering ya. Ada yang pernah? Di sini nggak pernah ya Bapak Ibu? Nggak ada. Yang di luar sana mungkin ya. Jauh di sana. Jauh di sana, di sini nggak ada, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini misalkan aku ini orangnya disiplin, jadi aku ya harus datang sendiri tepat waktu gitu misalkan. Jadi motivasinya dari dalam diri. Jadi mereka inginnya seperti apa, itu yang diwujudkan gitu dalam rangka menghargai diri mereka sendiri. Nah, di sini seperti yang sudah kita ulas-ulas sedikit tadi di awal, ada dua motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang internal dulu kira-kira yang mana? Yang itu menghargai diri sendiri. Yang ketiga deh, yang menghargai diri sendiri. Kalau yang eksternal itu yang dua. Kemudian yang satu apa? Eksternal juga ya. Yang eksternal ada dua, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang internal itu yang nomor 3. Baiknya alasan atau motivasinya itu yang mana Bapak Ibu? Yang tiga ya, yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi baiknya kita melakukan suatu perilaku itu berdasarkan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kita lanjut. Di sini ada perbedaan hukuman dan penghargaan. Yang pertama itu hukuman, ciri-cirinya itu sesuatu yang menyakitkan terjadi, terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian modenya ini mode paksaan ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu kalau salah ya harus gini gitu, dipaksa. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, jadi menimbulkan rasa takut pada murid. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukumannya itu hanya di sekolah atau di mana gitu, di sebuah institusi saja. Kemudian murid atau anak itu akan membenci peraturan. Kemudian murid atau anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan karena kan takut dihukum itu tadi, jadi dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kalau penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Dan ini ada yang agak kontroversial ya. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Kira-kira setuju tidak ini Bapak Ibu? Menghukum bagi yang tidak dapat penghargaan mestinya gitu. Jadi yang dapat penghargaan ya senang-senang aja ya. Sedangkan yang tidak dapat penghargaan, oh mulai aku tuh bisanya tuh olahraga kok kon bisa kimia gitu kan, nggak bisa juga. Tapi dia seolah-olah itu dihukum. Di kimia itu tidak bisa, jelek nilainya gitu misalkan seperti itu. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik gitu. Kemudian kita lanjut ke kuis. Nah, biar lebih semangat, kita lanjut ke kuis. Silakan buka HP-nya Bapak Ibu. Kita masuk ke kuis. Biar tidak tegang ya dari tadi materi terus, biar tidak tegang silakan buka quizzes.com dengan kode seperti ini 562932. Jadi buka quizzes.com, QUIZIZZ.
Terus atau login untuk akses. join my quiz, Bu Miftah, join my quiz. Kemudian bisa masukkan kode 562 932. Saya Mbak, Mbak. Sudah. Silakan masuk. Oh ini Miftahul Jannah sudah masuk. Okta, Bu Okta sudah masuk juga. Bu Artika sudah masuk. Yuning sobat Yuna. Yuning siapa ini? Yuning ini nama samaran dia. Yuning Fitri, Bu Fitri sudah masuk. Belum, ini tunggu masuk semua dulu ya. Terus kita mulai bareng-bareng. Menunggu temannya dulu. Bu Panganti sudah masuk. Bu Yunita sudah. Ini jam berapa ini? Aku baru 6, 7. Oh sudah. Kurang siapa ya? Kurang 1. Kurang satu. Mbak Holly. Bu Holly. Apa ini enggak Tapi ya masuk masuk sini. Aku pakai akun juga Jar ID. Aku mau Aku pakai Google, pakai email DB. Aku email biasanya. Aku email Jar ID. Aku belajar ID. Gimana aku? Pegang sama ya, Bu Holly ya. Kita tunggu dulu dengan sabar deh, Bu Holly. Mbak, Bu Okta ngapain? sama. Udah? Wes sama Mbak, wes sama Mbak. Belum. Bu Holly. Oh, udah 8 jadi. Join nggak bisa. Belum login. Ya aku mau join kuisis.com sekolah. Sekolah di situ. Aku yang mau terus guru. Aku orang aku ngisi Nah, dari mana aku yang mau Terus saya pernah dari kelompok wis tak buka yang tanggo. mau sini biasa. Mulai. Kita mulai deh. Sudah siap semuanya? Ya, Silakan pantau HP-nya masing-masing. Cek. Wah, ini udah pada bener jamnya ini Bu Atika hijau. Ini kita kuis aja ya, jadi nggak usah pakai disclaimer ya Bapak Ibu. Aku coba apa? Oh, dianu ya, sama benar ya. Tidak apa-apa. Oh, sekuensi cengnya menggantikan. Terus juga bisa benar sekali. Sementara yang unggul adalah Putri Palupi Ningsih. Wah, luar biasa Putri Palupi. Apa ini? Saya panggil saya push up 15 kali. Apa ini hukuman konsekuensi?
capek juga. Soalnya depan saya kan kira aku cuma yang punya Jawabannya ada juga ya, kalau nggak konsekuensi ya benar kan ya. Yes. Seru-seruan aja ya Bang ya. Sama kabeh. Orang di sini banget kok. Ya jawabannya ya. Kembali ke bala. Aku bingung. Aku nggak tahu. Aku jawabannya ngawur. Soalnya kan sumber iso praktek. Soalnya nggak 5/5. Bali bisanya 5+5 ya. 10 top 5 gitu bisa. Saya dapat hadiah di sini. 235. Dia jadi. Mungkin di sini kan jalan. Pengalaman Anda. Ini sudah selesai semua game Bapak Ibu. Sudah. Kita lihat juara bapaknya. Selamat game untuk Selamat. Yang paling rendah. Gak apa-apa, ini seru-seruan aja. Iya, sertifikatnya ya. Iya, Sertifikat dimasukkan. Nanti ada quiz lagi nggak tuh? Oh, kuisnya sebentar. Tidak, satu aja. Mau remote. Kita review bersama-sama deh. Yes. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi ini mencatat 100 kali di dalam buku gitu ya. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Nah, alasannya karena terlambat ke sekolah. Jawabannya yang benar adalah hukuman. Kira-kira kalau konsekuensi itu bukan seperti itu, Ya. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Dia menyakitkan ya, menyakitkan. Jadi bukan konsekuensi tapi hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman juga. Itu juga menyakiti juga ya. Nah, sebenarnya kegiatan seperti ini merupakan konsekuensi kalau mata pelajarannya itu PJOK, tapi kalau mapel lain itu kan tidak ada relevansinya, jadi ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atas yang sudah dia lakukan merusak barang teman, jadi harus diganti. Konsekuensinya harus mengganti betul. Banyak yang sudah benar ya ini tadi ya. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Jadi dia yang mengotori ya dia yang harus membersihkan. Konsekuensinya dia harus membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu maksudnya itu tidak mengenakan sepatu ya harusnya ya. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian gitu ya harusnya ya. Hukumannya agak membingungkan ya tadi mestinya. Itu hukuman karena kalau nggak pakai sepatu hitam ya harusnya diganti dengan sepatu lain gitu, tidak dengan tidak pakai sepatu. Itu menyakiti siswa. Kan juga malu juga nih kalau tidak pakai sepatu itu. Kasihan siswanya. Itu unik ya di sini, unik sekali. Kemudian
Nah ini konsekuensi seperti yang dibahas tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu boleh karena ini kan pelajarannya olahraga ya. Jadi masih bisa, ini konsekuensi. Sudah mulai paham ya Bapak Ibu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kuisnya sudah ini kesimpulan dari yang kuis tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, seperti tadi harus lari gitu ya, harus menulis kalimat gitu. Konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, kalau dikotori mejanya yang harus dibersihkan gitu. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Fisik itu seperti tadi disuruh bersepatu. Nah hati itu yang tidak bersepatu tadi, dia pasti malu gitu ya, kasihan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Misalkan dia memang harus membersihkan mejanya kalau dikotori gitu. Kemudian hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan, jadinya kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Jadi kalau memang tidak ingin membersihkan meja ya jangan dikotori, misalkan dengan seperti itu. Sedangkan kalau hukuman dia akan benci sama kedisiplinan. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan dan konsekuensi adalah stimulus tanggapan atas kesalahan yang dia perbuat, dia harus ada konsekuensinya, tanggapannya gitu. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk dan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, hukuman itu membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biar nggak ketahuan, jadi saya misalkan kalau terlambat harus melipir-melipir gitu misalkan, biar tidak disuruh lari-lari gitu. Nah, kalau yang konsekuensi itu membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi tidak menyembunyikan kesalahan, tapi di lain waktu dia akan berusaha mematuhi peraturan seperti itu. Kemudian yang terakhir, hukuman itu akan membuat murid merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, murid akan kehilangan beberapa hak. Kemudian dibuat tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu pendek dan diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Jadi mari kita mencoba membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu silakan disiapkan sticky note-nya. Jadi silakan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kalimat-kalimat positif yang diutarakan oleh setiap anggota ya. Kalau di sini Bapak Ibu guru, jadi kita simulasi sebagai murid aja. Jadi apa sih yang kita inginkan di dalam kelas yang akan kita tinggali selama 1 tahun ke depan gitu. Misalkan ini di awal pembelajaran gitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dilakukan di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran, tentang apa saja yang kita inginkan. 1 kalimat aja cukup. Apa saja yang kita inginkan di dalam kelas itu, apa yang kita harapkan di dalam kelas tersebut gitu. Menggunakan kalimat positif ya Bapak Ibu. Satu kalimat mawon. Kalau sudah bisa ditempelkan ya ke di sini aja Bu. Keyakinan kelas. Ini berlaku untuk kelas itu asal hanya untuk mapel. Kelas Bapak Ibu. Yang sudah ditempel Bu, Ditempel ke depan sini kalimatnya dibuat positif ya. Silakan memberi kita simulasi. Jadi di sini ada gambar contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, pernah saya buat di kelas 10-12. Jadi siswa menuliskan kalimat positif, ditempelkan, kemudian disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas di situ, oleh seluruh murid.
Oh iya. Luar biasa kok, kan biasa luar biasa. Iya, monggo. Sorenya banyak ini. Sudah deh. Nggak bisa nempel. Pakai itu Mama dulu ya nih. Ada selotip. Tenang. Saya bacakan beberapa ini hanya contoh saja untuk kita simulasi. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Ini bagus ya. Peraturan yang pertama itu harus datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, ada terciptanya kelas yang nyaman dan kondusif. Ini juga bagus. Terus datang tepat waktu dan kelas selalu bersih dari sampah. Datang tepat waktunya sama ya kayak tadi, dijadikan satu aja. Berarti ada tambahan kelas selalu bersih dari sampah. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Ini kalimatnya bisa diubah dengan lebih baik ya Bapak Ibu. Aktif di kelas, jadi murid aktif dalam pembelajaran gitu bisa ya. Kalau di kelas waktu istirahat dia tidak aktif ya tidak apa-apa ya. Jadi kita buat kalimat positifnya ini lebih spesifik dan jelas gitu. Misalkan seperti itu. Tapi yang lainnya sudah bagus semua. Bapak Ibu kita kasih aplaus dulu. Keyakinan kelasnya sudah bagus. Rata-rata sudah menuliskan dengan baik ya kalimat-kalimat positif tentang keyakinan kelas. Ini ada beberapa peraturan yang bisa diubah ke keyakinan kelas. Kita kasih contoh 3 aja nih. Misal yang pertama, pilih yang mana Bapak Ibu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah itu ada peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang tepat adalah pikiran berarti harusnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu saja cukup ya. Ya terus yang lainnya yang mana kira-kira? Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu kan peraturannya seperti itu. Keyakinan kelasnya bagaimana kira-kira? mengembalikan buku pada tempatnya. Mengembalikan buku pada tempatnya. Oke, betul sekali. Kemudian satu lagi contoh. Jangan berlari di kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini kalimatnya negatif ya. Kalimatnya negatif harus kita ubah jadi positif. Berlari di kelas. Sama aja, itu masih negatif. Kira-kira bagaimana? Berlari sesuai dengan Menjaga ketertiban kelas. mengerti. Berlari belum tentu tidak tertentu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya Berlari kan tidak pakai kata jangan. Nggak boleh pakai kalimat negatif, tidak boleh. Menciptakan suasana aman. Menciptakan kelas suasana nyaman. Di kelas tetap jalan. Yang lainnya mungkin Berlari hanya untuk pas jam olahraga. Oke ya. Berlarilah di Ya, sih, lapangan. dilarang melakukan kekerasan diganti dengan Lawang gue pernah diganti namanya oh itu kan agak kesulitan ya diganti jambin. berarti itu intinya kondusif gitu ya. Jadi Menciptakan suasana yang menciptakan suasana kelas yang yang kondusif. dan sekolah yang kondusif gitu. Maksudnya cara kalian kayak gitu. Jadi kondusif ya, ini itu kan kondusif. Kalau tadi Bu Miftah sepertinya ada menurut ya tadi ya. Dilarang melakukan kekerasan itu harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? bersikap yang Bersikap bullying. So bullying. Jangan.
berubah jadi positif. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, tiba waktunya selesai. Refleksinya ini silakan nanti ditulis di akhir mawon ya sama Bu Mulyani. Kemudian dari saya sudah selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan dengan Bu Sri Mulyani. Monggo Bu Mul. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu mengganggu waktunya sampai sore hari ini, nggih. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Saya nanti tidak usah lama-lama, nggih. Kalau materinya sudah selesai begitu. Sebelumnya biar nggak tegang gitu. Sebelum masuk ke sesi saya juga akan memberikan ice breaking. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Monggo Bapak Ibu, silahkan dicermati. Saya beri waktu berapa menit? 1 menit. Silahkan ditulis atau ditulis di sticky note. Monggo. Yang pertama, jika Anda diberi 3 pil oleh dokter dan diminta untuk meminumnya setiap setengah jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut? Yang pertama, ya. Terus yang kedua, di kutub utara ada sebuah bangunan dengan cat kuning pada keempat sisinya. Lampu penerangan dalam ruangan berwarna merah. Suatu ketika masuklah seekor beruang melalui jendela dari sisi depan bangunan. Apakah warna beruang kutub tersebut? Ayo, bagus banget ini. Bagus. Enggak? Bapak Ibu bisa ditempel di sini mungkin ya. Ya, tempel. Ya, matematika bisa toh. Ya, ada boleh Melu ya, matematika. Berapa waktu atau berapa lama ya? Aku mau. Sambut. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan memberikan jawaban. Coba kita lihat bersama jawabannya kira-kira berapa ya gitu ya. 1 jam. Yang nomor 1 jam atau 60 menit. Monggo ada yang menjawab 60 menit ya? Tidak. 1,5 jam, 3 kali 1,5 jam, 3 menit, 1,5 jam, 1,5 jam, 1 detik. Wah ini 1,5 jam. Coba Bapak Ibu, jawabannya 1 jam atau 60 menit. Monggo ada yang mau memberikan logikanya atau pendapatnya? Maaf dulu, 1,5 jam kemudian maaf lagi. Terus 1 jam pas maaf berapa? 1 jam. Oke. Bagaimana? Bapak Ibu, betul ya? 60 menit. Jadi pertama kan tadi kita makan atau minum 1.
30 menit berikutnya 3. Berarti 3 pil butuh berapa menit? 60 menit. Luar biasa. Terima kasih. Beri semangat Ibu Bapak Ibu semua. Terus yang nomor 2. Nomor 2. Putih. Putih tadi. Ternyata banyak yang betul Bapak Ibu. Ya, ini ada putih, kemudian putih, hitam, abu-abu, gitu ya. Kemudian yang kedua berikutnya ada putih. Jadi rata-rata putih. Wah, ini ada yang orange juga. Nah, putih saya. Nanti yang jawab, kalau yang jawab betul sudah pasti ya tahu memahami warna beruang kutub gitu ya, mau ditempatkan di mana saja ya putih warnanya gitu ya kan. Nah ini yang jawab orange, saya tertarik ini yang jawab orange tadi siapa ya? Oke, monggo Bu Miftah. Jadi saya mendengar selentingan warnanya orange, jadi saya mengikuti Bu. Oke, terima kasih Bu Miftah. Jadi Bu Miftah ini tidak pendiriannya kurang gitu ya. Ada teman orange, terus langsung ditulis orange begitu. Oke, terima kasih, beri semangat kita semua. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, coba panjenengan renungi, kira-kira kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa gitu ya. Monggo silakan ditulis satu aja dari masing-masing Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar kita itu sebagai manusia apa begitu. Monggo yang sudah bisa ditempel di tempat yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Mari kita lihat satu persatu dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Di sini ada yang menuliskan sandang, pangan, itu deh. Kemudian ada juga yang menuliskan bertahan hidup, gitu. Ada juga yang menuliskan perhatian atau kasih sayang. Monggo, ada yang ingin berpendapat tadi kebutuhannya ada kasih sayang. Tadi yang menyampaikan tentang kasih sayang siapa deh? Bu Yunita. Bu Yunita. Oke, monggo. Ini sudah ada Bu. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kenapa kok menurut pribadi saya kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang hati, perasaan. Jadi jika hati kita itu senang, bahagia, maka kita akan mudah untuk mendapatkan itu seperti gambar di depan, ada dolar dan ada rumah. Jadi apapun kegiatan kita, apabila didasari dengan yang namanya hati sudah senang dulu, sudah bahagia, insya Allah semua akan kita lakukan dengan rela juga, ikhlas juga, yang akhirnya kita akan mendapatkan kebutuhan seperti materi uang dan kebutuhan akan rumah sebagai perlindungan itu pun juga akan kita dapatkan dengan mudah. Intinya kalau menurut pribadi saya, kebutuhan dasar manusia itu ada di dalam hati kita. Semakin kita senang, semakin kita bahagia, apapun yang akan kita lakukan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar pula, sesuatu yang baik dengan keikhlasan. Hati yang senang, hati yang bahagia, dengan semua yang serba ikhlas, maka semua kebutuhan dasar manusia dari materi, rumah, pendidikan dan lain sebagainya akan
akan kita penuhi dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa nih Bapak Ibu jawaban dari Ibu Yunita gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Yunita itu kebutuhan dasar yang utama yang akan dipenuhi oleh manusia yaitu kebutuhan apa tadi? Kasih sayang ataupun hati senang gitu ya. Kalau hati kita itu senang, insya Allah melakukan segala sesuatunya itu dengan senang hati sehingga semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Begitu ya, mulai dari uang maupun rumah dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, mari kita lihat kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada apa saja begitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang, tadi yang sudah disampaikan Ibu Yunita, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ada kasus yang perlu kita cermati bersama. Silahkan dicermati Bapak Ibu, ada satu kasus di sini Ibu Zulaiha itu merasa bingung gitu ya menghadapi kelasnya 9H, di mana di kelas tersebut ada salah satu siswanya yang bernama Tommy. Itu dia suka minta bekal makan siang dari beberapa temannya begitu. Kemudian beberapa temannya mengeluhkan kepada Ibu Zulaiha. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mencermati jika Bapak Ibu sebagai Ibu Zulaiha, kira-kira alasan si Tommy melakukan hal tersebut apa dan kebutuhan dasar apa yang ingin Tommy penuhi begitu ya. Monggo silakan ditulis sebentar. Silakan. Oke, terima kasih. Kita lihat Bapak Ibu, tadi ada yang berpendapat bahwa si Tommy itu melakukan hal tersebut karena dia menginginkan perhatian, gitu ya, perhatian atau kasih sayang. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira benar nggak? Kenapa sih si Tommy kok melakukan hal itu karena butuh perhatian atau kasih sayang begitu? Bisa jadi. Benar. Benar ya Bapak Ibu? Jadi si Tommy melakukan hal tersebut karena dia ingin mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari teman-temannya gitu. Yang berikutnya bisa juga karena kekuasaan. Si Tommy ini ingin dihargai oleh teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya itu mau memberikan bekalnya, berarti teman-temannya takut pada dia, begitu ya? Oke. Mungkin masih ada lagi tadi bertahan hidup gitu ya. Ini maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu? Kok bisa alasannya ingin bertahan hidup gitu? Monggo, Bu Wali mungkin berpendapat. Mungkin di rumah itu Tommy tidak diberi bekal sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk, tidak sempat berikan bekal. Kemudian akhirnya Tommy pas di sekolahan meminta bekal punya temannya, seperti itu mungkin. Oke.
karena kelaparan ya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman jawaban Ibu Holly, kita beri semangat. Oke. Jadi salah satu alasannya tadi bertahan hidup karena mungkin tadi disampaikan orang tuanya khususnya ibunya terlalu sibuk gitu sehingga tidak sempat untuk membuatkan bekal makan siang si Tommy gitu. Kira-kira bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang 5 posisi kontrol guru, marilah kita simak video tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikianlah pemaparan tentang 5 posisi kontrol, kemudian contoh kasusnya nggih, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa posisi kontrol yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru, tadi posisi kontrol yang mana tadi Bapak Ibu? Iya, yang manajer. Itu setelah kita tahu, jadi nanti kita berusaha mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol seorang manajer. Padahal sebelumnya, sebelum kita mempelajari ini, posisi kontrol yang sering kita lakukan apa nih Bapak Ibu? Monggo ada yang mau mencoba berpendapat? Bu Palupi mungkin? Posisi kontrol yang sebelumnya kita pernah lakukan atau sering kita lakukan gitu, sebagai apa gitu ya?
Monggo. Bu Holi mungkin. Saya biasanya posisi kontrol yang biasanya saya gunakan di kelas itu sebagai teman. Salah ya Bu ya. Ternyata saya baru tahu kenapa, karena ternyata posisi kontrol yang tepat untuk kita itu adalah sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Holi. Jadi sebelumnya mungkin kita bahkan jarang ya melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ya kalau yang akrab, biar kelihatan akrab sama muridnya gitu ya, disukai, disenangi muridnya gitu, mungkin memposisikan sebagai teman tadi yang seperti yang disampaikan Ibu Holi. Jadi Bu Holi itu mungkin bisa diberikan satu contoh kasus Bu Holi ketika Bu Holi menangani siswa yang bermasalah dengan posisi kontrol sebagai teman, begitu. Monggo. Ya kurang lebih sama dengan yang di video tadi ya. Ketika ada siswa saya terlambat masuk ke kelas, itu biasanya kamu kenapa masuknya terlambat Mas gitu. Kayaknya nadanya kayak lembut gitu ya. Kemudian ya sudah silahkan duduk gitu. Nanti absennya saya buat kamu masuk seperti itu. Ya kan sebenarnya nggak boleh. Kalau kita sebelum mempelajari ini menurut kita sudah bagus ya Bapak Ibu sebagai teman, berarti murid itu tidak merasa takut pada kita, tapi juga berusaha memperbaiki kesalahannya. Tapi perlu kita ketahui kalau seperti itu berarti tidak kepada semua guru, hanya kepada guru-guru tertentu si anak akan bersikap seperti itu, begitu. Mungkin masih ada pendapat lain. Tadi saya dengar ada kalau saya itu sebagai penghukum Bu, gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit contoh, kira-kira seperti apa begitu? Nggih, monggo Bu Sri Pangati. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang saya ketahui dari tahun ke tahun, sebagai penghukum ini sebetulnya itu sampai sekarang pun itu masih ada yang menerapkan. Bisa dibilang mungkin menurut beliaunya sih yang memberikan hukuman itu akan membuat jera kepada anak supaya anak itu bisa, misalnya biasanya datang terlambat, itu besoknya sudah tidak terlambat lagi. Nah, contohnya kalau saya sendiri tahu dengan mata kepala saya sendiri sebagai penghukum, ini biasanya anak-anak itu datang terlambat, terus dimarah-marahin. Yang kedua, disuruh push up sampai 50 kali. Ada yang disuruh lari 2 kali putaran halaman sekolah. Nah seperti itu. Itu sebagai bukti kalau sampai sekarang pun itu masih ada yang menerapkan sebagai penghukum. Dan semoga saja setelah mengetahui ini yang mana yang ideal, ternyata manajerial, itu kita sebagai seorang guru juga harus bisa menerapkannya. Terima kasih. Oke, luar biasa tanggapan dari kedua ibu-ibu hebat ini. Beri semangat ibu-ibu hebat yang ada di sini. Oke. Jadi mungkin nanti tugas kita ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita itu mengetahui ternyata 5 posisi kontrol yang paling bagus, paling ideal untuk seorang guru adalah seorang manajer. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di sini bisa kedok tular atau menyampaikan pemahaman kita tentang posisi kontrol seorang guru, begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi tadi kita sebagai manajer untuk mengatasi permasalahan si anak itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Mungkin biar lebih jelasnya tentang materi segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa mencermati atau memahami bersama tentang video yang ada di slide berikut. Sambil menunggu videonya, Bapak Ibu, tahap
itu ada 3. Yang pertama nanti menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, begitu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
Diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikianlah Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita sudah memperoleh pemahaman ketika kita akan menangani suatu permasalahan dengan tadi posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya juga sudah sempat menangani kasus siswa yang kurang tertib begitu, tapi belum begitu menerapkan posisi kontrol atau segitiga restitusi yang tadi kita pelajari. Tolong dicermati, kira-kira dari video yang saya sampaikan atau saya buat nanti, tahapan segitiga restitusi yang mana yang belum saya lakukan sebagai posisi kontrol manajer. Asal Bayu sini nak sini. Dari mana kalian nak? Dari kantin. Istirahat dari kantin. Mungkin tapi apa ini? Bajumu nggak dimasukkan, nggak pakai dasi, pakai sendal. Kompak banget ini berdua. Ada apa? Kenapa? Kenapa Mas Hasan? Tadi juga alasannya apa ini? Nggak dasinya kemana ini? Kalau pakai dasi kan harus pakai dulu sama harus kenceng gini Bu, dasinya udara nggak bisa masuk. Kenapa lagi? Kenapa? Ini kompakan banget, nggak dimasukkan dan sebagainya. Kamu tahu kan kalau ini melanggar aturan, melanggar ketentuan yang ada di sekolah? Kenapa alasannya? Kelihatan kalau pakai seragam lengkap kelihatan culun gitu ya. Oh ya. Terus menurut kalian nih, apakah memang seharusnya seperti ini atau bisa sesuai dengan aturan yang ada? Bisa ya. Dilakukan sesuai dengan aturan yang ada ya. Nah, menurut kalian, umpama nganggo sendal, nganggo dasi, bajunya dikeluarkan, itu sudah sama kelihatan keren gitu ya, kelihatan maco gitu. Pas nggak menurut kalian ini dipakai, diterapkan di sekolah? Menurut kalian kedepannya kalian bisa nggak berpakaian yang rapi, yang sesuai dengan ketentuan? Terus itu membebani kalian nggak sebenarnya? Enggak ya. Oke, berarti nanti kedepannya kalian berpakaian yang rapi sesuai aturan, gitu ya? Oke. Terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan kembali ke kelas ya nak ya. Oke, terima kasih.
Baiklah, tadi kita sudah mengamati video penanganan kasus dari siswa yang sudah saya lakukan waktu itu. Nah, setelah kita memahami segitiga restitusi tadi dan kita mengamati video yang sudah saya buat, menurut Bapak Ibu, apakah langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah lengkap seperti langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi yang tadi kita pelajari, begitu? Monggo, ada yang berpendapat satu aja? Menurut saya dari video yang sudah ditayangkan tadi masih ada dua segitiga restitusi yang belum diambilkan ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu menanyakan keyakinan. Nah, kalau yang menstabilkan identitas itu tadi pas dipanggil itu mungkin anak-anak takut karena wah saya salah nih gitu ya. Sebenarnya Bu Sri Mulyani kan tidak menanyakan kesalahannya, tapi sebenarnya mau memperbaiki seperti ini. Itu kalau menurut saya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Holly. Terima kasih sudah berpendapat dan luar biasa jawabannya sudah tepat. Kita beri semangat untuk Bu Holly. Jadi tadi di video yang sudah saya buat itu ternyata ada satu langkah dari segitiga restitusi yang belum saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Jadi mungkin awalnya Bu Guru itu bisa bertanya, si Hasan ya tadi ya, contohnya si Hasan, Bayu, tahu nggak kamu kenapa ibu panggil ke sini gitu ya. Kemudian memberikan penguatan bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan begitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada refleksi atau kesimpulan gitu, ya. Monggo, akan dipandu oleh Ibu Diana. Sebelum kita mengakhiri ini pertemuan pada sore hari ini, kita lakukan refleksi dulu. Nanti salah satu ada yang mengungkapkan ya perasaannya bagaimana. Yang pertama dulu, hari ini saya telah mempelajari materi tentang nopo. Silakan salah satu aja, langsung aja ini. Ada apa saja materi yang sudah dipelajari? Mungkin Bu Artika. Yang diingat mawon. Hari ini saya akan mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif di mana ada disiplin positif. Ya, ada segitiga restitusi. Terus kebutuhan kodrat dasar manusia. Oh ya, kebutuhan dasar manusia. Betul. Yang lainnya mau menambahkan mungkin apa lagi? Sama sih Bu. Ya, yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Terus kuis tadi tentang apa tadi? Kuis hubungan dan konsekuensi. Betul. Kemudian perasaan saat ini bagaimana Bapak Ibu? Senang. Oh ya, nambah ilmu. Luar biasa. Setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa bagaimana ternyata sebelumnya saya mikirnya gini, setelahnya itu saya mikirnya begitu gitu. Bedanya apa gitu? Moga siapa yang mau nyampaikan? Sepertinya Bu Yunita mau berbicara. Bu Yunita yang mungil. Silahkan Bu Yunita. Oke, terima kasih. Jadi setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa memberikan hukuman kepada siswa itu kurang tepat dilakukan, dan yang paling tepat adalah posisi kita sebagai kontrol manager.
Betul, luar biasa, kita kasih aplaus dulu untuk Bu Yunita. Jadi harusnya sebagai manajer deh, jangan menghukum bentak-bentak tadi, galak banget ya tadi di videonya. Kemudian target saya selanjutnya adalah, jadi impiannya bagaimana targetnya setelah dapat materi pada hari ini, ingin seperti bagaimana, ingin jadi guru yang bagaimana. Monggo Bu Paludi, silahkan. Target saya selanjutnya yaitu tidak lagi menjadikan hukuman sebagai hukuman bagi anak, tetapi kita memberikan keyakinan kelas atau keyakinan yang kita buat bersama, dan juga konsekuensi, bukan hukuman tetapi konsekuensi, dan juga menjadi kita setelah mempelajari dan menyaksikan dari Bu Diana dan Bu Sri Mulyani tadi, kita jadi bertambah ilmu tentang disiplin positif. Yang dulunya kita ya masih ada menghukum dan yang lainnya, ternyata itu kurang tepat, dan harusnya kita menjadi manajer kontrol bagi siswa atau peserta didik kita. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus untuk teman-teman kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya ya dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Kami berdua, saya dan Bu Sri Mulyani, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Monggo Bu Mul. Terima kasih. Saya sampai kehabisan kata-kata Bapak Ibu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mau menyangkuyung program kami, dan mohon maaf jika banyak kekurangan, dan maaf sudah sampai jam segini. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Pondurnya dari akan.